Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas materi berkaitan dengan buku besar. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas materi tentang jurnal umum. Nah, tahap selanjutnya adalah kita memposting ke dalam buku besar. Jadi buku besar itu adalah kumpulan dari akun-akun yang sejenis, yang saling berhubungan, dan merupakan formulir tempat mencatat perubahan harta, utang, modal, pendapatan, maupun beban. Nah, bentuk buku besar itu ada bentuk T, seperti ini ya. Di atasnya ada nama akun, ada nomor akun, kemudian di samping kirinya ada kolom debit, dan di samping kanannya ada kolom kredit. Bentuknya seperti T, maka dikatakan buku besar bentuk T. Kemudian ada buku besar bentuk 2 kolom. Atasnya ada nama akun, ada nomor akun, kemudian ada kolom tanggal di sebelah paling kiri, kemudian keterangan, referensi, dan debit. Kemudian ada kolom tanggal lagi, keterangan, referensi, dan kredit. Kenapa dikatakan 2 kolom? Karena tanggal, keterangan, referensi, debit ini dianggap 1 kolom. Kemudian tanggal, keterangan, referensi, kredit ini dianggap 1 kolom, jadi dia 2 kolom. Kemudian ada bentuknya bentuk 3 kolom. Seperti biasa, di atasnya selalu ada nama akun apa yang mau kita posting, kemudian di sebelahnya ada nomor akunnya apa, kemudian ada kolom tanggal, keterangan, referensi, debit, kredit, dan kolom saldo. Jadi yang dikatakan bentuknya 3 kolom adalah kolom debit ini, kolom 1, kredit 2, saldo 3. Nah, kemudian yang terakhir ada bentuknya 4 kolom atau berkolom saldo ganda. Nah, ini adalah bentuk buku besar yang paling sering digunakan. Di atasnya ada nama akun, kemudian ada nomor akunnya. Kolomnya terdiri atas kolom tanggal, keterangan, ref ini referensi, kemudian ada kolom debit, kredit, dan kolom saldo yang terdiri atas debit, kredit. Jadi yang dikatakan 4 kolom di sini itu adalah kolom debit, kolom kredit dengan kolom saldo yang terdiri atas kolom debit dan kredit. Jadi ada 4. Nah, bagaimana cara mempostingnya atau memindahkan data dari jurnal umum ke buku besar? Perhatikan contoh di bawah ini. Nah, jadi posting itu sendiri adalah memindahkan seluruh data yang ada di jurnal umum ke buku besar. Dalam contoh ini kita menggunakan contoh buku besar 4 kolom. Nah, jadi di sini ada jurnal umum Salon Ayu. Ya. Halaman 1. Ini periode Januari 2020. Jadi ini adalah jurnal umum Salon Ayu. Ini adalah halnya itu halaman 01. Nah, ini terdiri atas tanggal, keterangan, referensi, debit, kredit. Nah, seperti ini kan kalau jurnal umum. Nah, kita perhatikan. Di jurnal umum Salon Ayu, transaksi tanggal 1 itu transaksi modal awal. Di situ ada kasnya di debit, modalnya di kredit sebesar 10 juta rupiah. Kemudian di tanggal 2 ini ada transaksi membeli perlengkapan tunai. Di sini perlengkapannya di debit, kasnya di kredit sebesar 2 juta rupiah. Kemudian tanggal 5 ada transaksi membeli peralatan secara kredit. Di sini jurnalnya peralatannya di debit, utang usahanya di kredit senilai 3 juta rupiah. Kemudian di tanggal 8 ini ada transaksi menerima pendapatan usaha. Nah, di sini kasnya di debit, pendapatan usahanya di kredit senilai Rp1.500.000. Kemudian transaksi yang terakhir yaitu membayar gaji karyawan.
tanggal 10 ini jurnalnya adalah beban gaji di debit, kas di kredit senilai Rp500.000. Nah, jurnal inilah yang akan kita posting ke buku besar. Sekarang Ibu contohkan, kita memposting buku besar akun kas. Jadi dalam memposting ke buku besar, itu harus sesuai urutan. Jadi urutan yang pertama itu yang kita posting adalah akun harta terlebih dahulu, baru kemudian nanti akun kewajiban, kemudian diikuti akun modal, kemudian diikuti akun pendapatan, dan diikuti akun beban. Nah, akun harta itu biasanya nomor akunnya diawali dengan nomor akun 1. Kemudian kalau akun kewajiban itu diawali dengan nomor akun 2. Akun modal itu biasanya diawali dengan nomor akun 3. Akun pendapatan diawali dengan nomor akun 4. Dan terakhir akun beban biasanya diawali dengan nomor akun 5. Jadi yang pertama yang kita posting adalah akun kas. Karena kas termasuk ke dalam kelompok harta dan harta yang paling lancar. Nah, seperti kamu lihat di bawah ini adalah bentuk buku besar 4 kolom, terdiri atas tanggal, keterangan, referensi, debit, kredit, kemudian kolom saldo, debit, kredit. Di atasnya, kita buat nama akun yang mau kita posting. Nah, sekarang kita mau memposting akun kas, maka di sini nama akunnya kas. Nomor akunnya di sini, karena kas itu merupakan kelompok harta, maka diawali dengan angka 1. Jadi di sini Ibu buat nomor akunnya 101. Oke, di sini ada kolom tanggal, kolom keterangan, kolom referensi, kolom debit, kolom kredit, kolom saldo yang terdiri atas debit dan kredit. Oke, yang pertama kita perhatikan kolom tanggal. Sama seperti jurnal umum, sebelah kiri itu kita buat bulan dan tahun. Kemudian yang kanannya kita buat tanggal. Nah, tanggal yang kita buat, kita perhatikan pada jurnal umum. Akun kas di jurnal umum ada pada tanggal berapa saja. Kita perhatikan di jurnal umum tanggal 1 ada akun kas, maka di buku besar, lihat ini panahnya, maka di buku besar tanggal 1 ini kita tuliskan yang pertama. Oke, kemudian keterangannya. Keterangannya kita lihat dari keterangan yang ada di jurnal umum. Keterangan yang ada di jurnal umum ini untuk transaksi tanggal 1 adalah modal awal. Maka di buku besar di kolom keterangan juga kita tuliskan modal awal. Oke, kemudian untuk mengisi referensi di buku besar ini ada Ibu tuliskan JU01. Artinya, data ini yang kita pindahkan berasal dari JU itu jurnal umum, 01 itu halaman 1. Ya, perhatikan panah orange ini karena jurnal umum ini jurnal umum dari halaman 1, maka JU01. Kemudian, kas pada jurnal umum, perhatikan dia itu adanya di sebelah debit senilai Rp10.000.000. Maka nilainya kita pindahkan ke kolom debit sebesar Rp10.000.000 di buku besar. Jadi sama kalau di jurnal umum dia sebelah debit, maka pada saat memposting kita pindahkan ke sebelah debit Rp10.000.000. Oke, kreditnya kosong. Nah, di kolom saldo ada kolom debit dan kolom kredit. Nah, jika dia transaksi pertama, maka dia diikuti sesuai dengan di mana letaknya. Kalau tadi transaksinya di jurnal umum dia letaknya di debit, maka di kolom saldonya dia juga letaknya di debit sebesar Rp10.000.000. Oke, ini selesai kita memposting tanggal 1. Maka kalau sudah selesai memposting kas di tanggal 1,
Maka referensi di jurnal umum yang ada di tanggal 1 wajib kita isi dengan nomor akunnya. Perhatikan garis biru ini. Kita isi dengan nomor akun kas yaitu 101. Kemudian perhatikan jurnal umum tanggal 2. Di situ juga terdapat akun kas. Ya, tanggal 2, keterangannya sesuai ikuti keterangan di jurnal membeli perlengkapan tunai. Di sini diisi membeli perlengkapan tunai. Referensinya dari jurnal umum halaman 1. Kemudian nilainya, kenapa ini dikredit tanggal 2? Karena di jurnal umum kasnya itu nilainya dikredit. Nah, lihat ya, kasnya di jurnal umum dikredit. Maka pada saat memposting, kita tuliskan juga di sebelah kredit, senilai 2 juta rupiah, sama pada jurnal umumnya. Nah, di kolom saldonya, caranya adalah jika sebelumnya dia debit 10 juta rupiah saldonya, transaksinya 2 juta rupiah di kredit, karena tidak sejenis debit dan kredit, maka dikurangkan. Jadi 10 juta rupiah, kita kurangkan 2 juta rupiah, hasilnya adalah 8 juta rupiah. Kenapa diletakkan masih di sebelah debit? Karena masih lebih besar 10 juta rupiah di sebelah debit dibandingkan dengan 2 juta rupiah di sebelah kredit. Maka selisihnya kita tuliskan di sebelah debit di tempat yang lebih besar. Jadi ingat ya, kalau dia sejenis, saldonya di debit dengan transaksinya di debit, maka ditambahkan. Tapi kalau dia tidak sejenis, saldonya di debit, transaksinya di kredit, ataupun sebaliknya, maka dia caranya menuliskan di kolom saldonya itu dikurangkan. Kemudian kita perhatikan tanggal selanjutnya, tanggal 5. Tanggal 5 di sini tidak ada akun harta, maka tidak kita posting. Kemudian tanggal 8. Nah, tanggal 8 di sini ada akun kas. Akun kas di sini letaknya di debit. Maka tanggal 8 keterangannya menerima pendapatan usaha. Kemudian referensinya dari jurnal umum halaman 1 JU01. Kas di tanggal 8 itu ada di kolom, maka di sini kita letakkan 1.500-nya di kolom debit. Nah, untuk kolom saldonya, saldo terakhirnya itu tadi 8 juta rupiah di debit, kemudian ada transaksi 1.500.000 di debit. Maka kalau dia sejenis sama-sama di debit, maka kita tambahkan 8 juta ditambah 1.500.000, hasil saldonya 9.500.000. Letaknya karena sama-sama di debit, secara otomatis saldonya juga letaknya di debit. Oke, kemudian jurnal umumnya terakhir tanggal 10. Nah, di sini terdapat juga akun kas. Ya, jadi tanggal 10 keterangannya membayar gaji karyawan, referensinya masih sama dari jurnal umum halaman 1 JU01. Kas di tanggal 10 perhatikan itu letaknya adanya di kredit 500.000 rupiah. Maka menuliskannya 500.000 rupiahnya sebelah kredit. Oke, saldo terakhir tadi 9.500.000 di debit, kemudian ada transaksi 500.000 di kredit. Maka karena satu debit, satu kredit, kita kurangkan. Karena tidak sejenis ya, yang satu debit, yang satu kredit. Jadi 9.500.000 kita kurangkan 500.000, maka saldo kas tinggal 9 juta letaknya di debit karena masih lebih besar di debit. Nah, seperti inilah cara memposting jurnal umum ke buku besar. Untuk contoh ini, Ibu memposting akun kas. Nah, selanjutnya caranya adalah sama. Di sini ada akun perlengkapan, nomor akun 102. Di tanggal berapa yang ada perlengkapan, akun perlengkapan. Di sini akun perlengkapan adanya di tanggal 2. Keterangannya membeli perlengkapan tunai.
JU-nya JU01, Jurnal Umum 01, nilainya debit Rp2.000.000. Nah, karena perlengkapannya Rp2.000.000 di sebelah debit, kemudian saldonya tetap Rp2.000.000. Nah, kenapa hanya satu tanggal? Tanggal 2 saja, karena di jurnal umum pada contoh ini perlengkapan hanya ada di tanggal 2. Di tanggal yang lainnya dia tidak ada, jadi hanya satu yang diposting. Nah, jadi beginilah cara memposting dari jurnal umum ke buku besar. Mudah-mudahan dengan melihat video ini, kalian menjadi lebih paham. Sampai di sini materi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.